Jadi pada awalnya di sini saya ingin tanya beberapa hal terkait budidaya ikan nila ini. Saya bakal nanya terkait dengan modal awal terbentuknya usaha ikan nila ini, budidaya ikan nila ini. Dulu pada tahun 92 atau 93 itu kita awal pertama modal kita itu sekitar 70 sampai 80 ribu modal awal. Ya. Nah, kita dulu bukan di sini, kita dulu di parit, kita buat keramba istilahnya, kalau bahasa sini gorong lah gitu kan. Pas ada perkembangan baru kita pindah ke lokasi ini. Baik, jadi pas di parit itu Paman, ini bisa diartikan, kita ibaratkan Paman itu nggak ngeluarin biaya untuk lahan kah? Ya. Nggak cuman sekedar modal itu aja untuk pembuatan keramba dan bibit kita buat sendiri. Dan ini sebelum loncat ke untuk biaya awal, tahapan awal dan kekuatan dari bisnis budidaya ikan nila ini, saya mau nanya ini satu hal yang sangat penting sebenarnya terkait dengan masa panen, terus langkah-langkah pembesaran ikan nila ini, Bang. Ya, pertama kita kita sediakan sebuah lahan untuk pembuatan kolam, dan setelah jadi kolam baru kita tabur dengan pemupukan istilahnya. Setelah pemupukan itu dalam arti untuk menyuburkan sebuah lahan yang kita tempati dengan budidaya air tawar ini. Seperti pupuk itu seperti garam, pupuk urea, SP36, kapur, dan sejenis lainnya. Dan baru kita masukkan air. Pas 1 minggu setelah masukkan air itu kita diamkan dulu 1 minggu lagi, baru kita lepaskan bibit. Mana yang kita butuhkan, yang kecil maupun yang besar, bisa masuk di lokasi yang sudah kita. Dan yang terakhir Paman, saya mau nanya terkait masa panen, berapa bulan sampai kita bisa Umpama kita lepas sekitar 3 sampai 5 cm. Kalau rutin sirkulasi air maupun pakannya itu kita butuh waktu sekitar 5 sampai 6 bulan baru panen dari umur 3 sampai 5 cm. Baik. Jadi saya mau nanya, biaya awal dari budidaya ikan ini kayak bibitnya itu dulu beli berapa yang paling awal, terus kayak makanannya, apa air gitu gimana? Ya, kita butuh yang dulu itu tahun 93 92 itu kita butuh sekitar kita pertama kita butuh bambu untuk pembuatan keramba, kawat, itu aja sama paku. Itu aja modalnya. Dulu kan murah aja semua, apa-apa sekarang murah kan dulu. Kalau bambu itu kita nggak beli dulu, kira-kira sekitar 100.000 lah, 200.000 waktu itu. Terus kawatnya sekitar 25, baru jadi dua keramba. Nah, setelah itu baru kita pemijahan di rumah, ada kolam di sana itu untuk pemijahannya. Pas baru sekitar 3 maupun 5 cm itu baru kita masukkan ke keramba. Setelah itu kita butuh sekitar waktu itu sekitar 60.000 per karungnya dulu. 60.000 per karungnya. Ya. Itu sekitar berapa isinya? Apanya? Ikannya sekitar 600 sampai 700 per karung. Per gorong itu, dan pakannya itu sekitar 50 kg. Yang harga 60.000. 60.000. Ya. Sekarang kalau per bulannya? Sekarang yang 1 karung aja yang 30 kilo sekarang 300, bervariasi ya.
ada yang 360, ada yang 415. Per karungnya yang 30 kilo itu. Ya. Terus kalau ikan-ikan di sini tuh dikasih vitamin tambahan kayak gitu atau Ya, apa? seperti Improve Love itu bahan dasarnya untuk mengembangkan budidaya ikan dan mencegah letter penyakit ikan itu sendiri. Itu kira-kira berapa harganya, Pak? Itu per 50 gramnya itu 500 gramnya itu sekitar 160.000, 65.000 per 500 gram setengah kilo. Kalau biaya tambahan kayak listrik, terus air, kira-kira dari mana? Ini contohnya nih yang satu kolam ini kita butuh sirkulasi air kan. Kalau manual ini sekitar isi ikannya sekitar 5 kintal, 5 kuintal. Dan setelah ada untuk pembuatan oksigen ini kita dapat sekitar 3 ton 3 kintal yang satu kolam ini, dan pakan butuh sekitar 65 juta. Yang satu kolam ini kita dapat jualan sampai 115 juta. Berarti per bulannya sekitar 8 juta untuk per bulannya ya. Bayaran listrik sekitar 1.100.000, bahkan 1.200.000 per bulannya. Per bulan? Ya, untuk pakai Ini? kincirnya. Kincir. Ya. Kalau kincirnya dulu paman beli atau gimana? Kita beli dulu sekitar 7 juta nih yang satu nih. Terus sekarang saya mau nanya ke Ya. kekuatan dari budidaya ikan paman ini, biar orang-orang gitu tertarik buat kesini gitu, ada promosi atau apa? Ya, pertama kan kualitas. Harus kita Kualitas jaga ya. Harus kita jaga kualitas untuk menarik semua pelanggan. Kalau ikan itu terlalu kurus, kita juga enggak khusus untuk penampungannya. Pas kurus kita lempar, pas besar itu gemuk baru kita naikkan lagi. Itu yang namanya usaha itu harus berkualitas semua barang. Paman enggak meromosiin di online atau gimana? Enggak. Tetap di sana? Enggak pernah. Berarti orang-orang beli. Ya. Alhamdulillah tiap hari, apalagi pada tahun baru itu maupun akhir puasa itu, yang satu hari itu yang tahun baru itu kita butuh di sini aja sekitar 1 ton 6 kintal per harinya. Ya, bahkan karyawan kita butuh sekitar 15 sampai 16 orang yang tahun baru itu. Oh iya Paman, saya mau nanya kelebihan dan kekurangan dari budidaya ikan nila ini apa aja? Ya, kelebihannya pertama sudah kita semangat untuk mengerjakan budidaya ini, dan kedua kita ada faktor daripada air. Air kalau kita kendalanya di sini karena air. Harus kita beri solusi. Apa solusinya? Ini dia kincir ini kita usahakan supaya oksigen itu besar dan ada istilahnya mesin pompa. Itulah untuk menambah oksigen. Oh iya Paman, ada kehalangannya kayak musim kemarau gitu? Musim kemarau kan dari atas ini kan ada air. Mesti kalau kita kalau kita ikuti air yang ada di sana itu kan usaha kita berhenti. Itulah satu solusi. Kita beri semua kira-kira yang mendatangkan oksigen seperti kincir sama mesin celup. Saja. Baik, dan untuk bagi kelompok saya mau nanya peluang budidaya ikan nila ini di pasaran serta ancamannya ketika berada di pasaran. Oh ya, kalau di pasaran, alhamdulillah sekarang kan memang lancar-lancar aja. Pas kendalanya di pasaran itu pas mau naik pakannya ini, semua yang tidak berani memelihara ikan karena semakin naik. Sekarang sudah ada bosan atau apa tidak tahu saya. Sekarang ini memang jarang ya untuk sementara ini. Kenaikan harga pakan? Ya. Baik. Cuman itu aja kendalanya kalau pembudidayanya, masalah pakan ini. Kita solusi
kita minta sama koordinasi sama Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Timur, kita minta untuk solusinya bagaimana untuk mengatasi pakan yang begini tinggi harganya. Akhirnya kita diberi itu pembuatan pakan dan itulah untuk sementara ini dipakai untuk menghidupkan semua yang ada di sini. Nah itu paman mesin yang itu tuh paman dikasih dari kementerian tuh Kementerian atau ya. beli? Dikasih berarti ya. buat Hibah karena istilahnya. pakannya. Hibah istilahnya. Oh, gitu. Ya. Terus kalau soal ancaman dari luar, misalnya pesaing-pesaing yang lain tuh gimana? Bang? Ya kita syukur sekali. Kalau saingan tidak pernah kita yang namanya usaha untuk saingan tidak pernah kita untuk menghiraukan itulah yang namanya usaha. Kita ini semakin banyak saingan, semakin banyak mitra kita di bawah. Itu prinsip kita. Bukan saingan, namanya kan mitra namanya. Kalau di bawah itu kalau kita saingan mungkin enggak enggak elok lah begitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah banyak yang nyoba untuk pembudidaya maupun pengecer ikan ini. Tapi yang namanya kuncinya yang satu yang namanya usaha ini, kalau kita istiqomah insya Allah itu kuncinya istiqomah. Dulu kan kita kelompok tahun 92 ini, akhirnya kemarin ada yang mundur akhirnya kita sendiri sekarang ini. Dulu kelompok kita tapi ada yang tidak tahan kita aja alhamdulillah sampai sekarang ya. Udah. Masih sih. Ada sih namanya. Udah. Nah, kalau tempat ini kan Maman dulu pindah ya, anak di sini. Ya. Kalau tempat ini tuh beli berarti Maman? Ya beli dulu sekitar tahun 97 kita beli sekitar 42 arah ini semuanya nih 42 sama arah? ya 42 sama ini sama keluarga kita beli 25 juta. 25 juta ya. Kita dapat bimbingan dari Dinas Perikanan ini. Kita tidak pernah lepas daripada Dinas Perikanan ini ya. Setiap bulan berapa ikan yang dia tadi Maman lupa? Yang satu ini sekitar per 3 bulan dia panen ini. Oh, 3 3 bulan bulan. setengah, 3 bulan setengah per panennya nih. Kita lepas bibit sekitar 15 jadi sekilo dan kita panen itu sekitar 2 sampai 3 biji per kilo. Ya kita dapat sekitar 3 ton itu. Kita mau nanya gimana cara atau tips buat melihara ikan-ikan ini biar dia gemuk-gemuk gitu. Nah, pertama airnya itu harus besar. Airnya besar, sirkulasi itu harus baik. Pas masuk air, umpama masuk dari sini harus keluarnya dari sini karena supaya muter airnya sirkulasi bagus. Nah, kedua pakan harus standby 3 kali sampai 4 hari baru kita kasih makan. Kalau umpama kita budidaya ikan, sekarang kita kasih dia makan, besok enggak, itu yang bikinnya sampai 1 tahun enggak besar-besar. Kalau kita ikuti aturan ya sekitar 5 bulan sampai 6 bulan dari umur yang begini misalnya. Ini airnya itu dari sungai Mata atau air, gimana? Bang? mata air sungai. Berarti enggak Tercemar? gitu? Enggak. Oh, gitu. Berarti alami. Ya, Ngalirin ke sini. ya. Udah. Kalian mau nanya apa lagi? Sudah itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Maman. Oh, Udah bantu kita Penutup buat- dulu. Ya. Oke. Oh mungkin ini doang ya yang dapat kami tanyain. Terima kasih atas waktunya Paman dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu Paman yang berharga itu nampaknya. Ya. Jadi Terima kasih. itu ya kami tutup aja. Oke. Ya. Mari. Ya. Boleh kita foto? Oke.
Ya, ini juga. Oke.